2 bulan jelang pemilihan Gubernur DKI putaran kedua, hasil lembaga survei Indonesia LSI, kader Partai Keadilan Sejahtera yang semula menjadi pendukung setia pasangan Hidayat Nur Wahid Didi Rahbini akan terpecah ke kedua kubu Cagup DKI di putaran kedua. Hasil survei sementara LSI, sekitar 36,4% kader PKS akan memberikan suaranya ke Fauzi Bowo dan sebanyak 24,2% akan memilih pasangan Jokowi dan Ahok. Artinya, PKS yang berhaluan konservatif cenderung memilih Fauzi Bowo. Dan yang cukup menarik, separuh dari suara kader PKS menyatakan tidak akan memilih dan tidak menjawab pertanyaan. 21,2% kader PKS menyatakan tidak akan ikut memilih Pilgub putaran kedua dan 18,2% dengan tegas tidak akan menjawab. Sangat berubah di 2 bulan ke depan. Dan saya melihat pertimbangan partai itu kadangkala tidak terlalu fasih dalam menjelaskan dukungan suara untuk pemilu kada secara langsung. Jadi kalau misalnya ya PKS menentukan suara untuk Jokowi atau ke Foke, itu belum tentu masa di bawah akan mengikuti keputusan partai. Jangankan untuk kader Jokowi dan Foke yang notabene bukan orang PKS. Dalam exit poll LSI, pendukung Hidayat Nur Wahid yang berasal dari pemilih PKS sendiri juga tidak 100% mendukung Hidayat. Hasil evaluasi dan survei LSI, putaran pertama Pilgub DKI kader PKS hanya 49,5 yang mendukung pasangan Hidayat dan Didi. Sementara sisanya 23% lebih memilih pendukung pasangan Jokowi dan Ahok, serta 19,4% ke Foke dan Nara. Bila sebagian kader PKS yang mengusung Hidayat Nur Wahid di posisi ketiga Pilgub putaran pertama lebih dari 40% menyatakan tidak akan memberikan suara, ditambah dengan 37,0% golput. Persaingan calon gubernur Foke dan Jokowi untuk menjadi DKI 1 semakin ketat dan sulit ditebak. Tim Liputan, Metro TV. Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Rektor Universitas Bina Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berhasil dalam membangun sektor atau dunia pendidikan. Peran Siapa ya? Gimana Bu? Bu komentar dikit Bu, sehat Bu? Masuk ke ruang tunggu khusus tamu KPK. Selain itu hari ini KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap para karyawan PT Hardaya Inti Plantation terkait kasus dugaan korupsi penerbitan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah seperti Dede Kurniawan, Benhard Galenta, dan Seri Siriton. Dan ketiganya hingga saat ini belum terlihat sama sekali mendatangi gedung KPK. Selain itu, PT Hardaya Inti Plantation merupakan perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit milik anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yaitu Hartati Murdaya. Sebelumnya kita ketahui bahwa menurut KPK, Bupati Buol Amran Batalipu menerima suap senilai 3 miliar rupiah terkait penerbitan HGU perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah. Namun hal ini ditanggapi berbeda beberapa saat yang lalu oleh Ahmad Ente Daim yang merupakan pengacara Amran yang mengatakan bahwa
Amran hanya menerima sekitar 2 miliar rupiah dan dana tersebut untuk pilkada dikarenakan Amran merupakan incumbent Bupati Bol. Dan hingga saat ini Amran Batalipu dan kedua tersangka lain dari PT Hardaya Inti Plantation yaitu Yani Ansori dan Gondo Sujono masih ditahan di rutan KPK Gunung. Sampai ganti bersih kotor tapi bukan saya. Tidak ada. Cari itu aja mas. Bisa plus. Tapi untung ini selamat ini. Ih, gue ngelindungin ginian. Iya, nggak apa-apa. Seperti yang kita ketahui, Jokowi sendiri memang didukung oleh dua partai politik, yaitu PDI Perjuangan dan juga Gerindra. Tadi sempat rekan kami sewaktu Jokowi kebagusan ini sempat menanyakan apakah ia cukup yakin kalau misalnya pemilu kada pada kali ini akan berjalan satu putaran dan ia bisa memenangkannya. Secara singkat, Jokowi mengatakan ia yakin, tapi nanti keputusannya kita lihat saja bagaimana jalan ini. Atau 2 kali putaran? Kita lihat hasilnya nanti ya. Kemungkinan besar sih mungkin 2 putaran. Kemungkinan kalau kita lihat sekarang, tapi kita masih berharap 1 putaran gitu. Ya, terima kasih Mbak Yuka. Apakah Anda masih yakin akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran? Karena belum sampai 50% loh pendapat. Oke.
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru saja usai. Hasil perolehan suara hingga saat ini cukup mengejutkan. Joko Widodo alias Jokowi memimpin perolehan suara sementara. Hal ini berbeda dengan prediksi yang banyak dilakukan lembaga survei yang banyak menempatkan Fauzi Bowo atau Foke berada pada posisi teratas. Jika pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung 2 putaran, dapat dipastikan Foke akan bertanding merebut DKI 1 melawan Jokowi. Personal branding atau pencitraan nyatanya sangat penting dalam merebut hati warga ibu kota. Ya, dia lebih banyak menunjukkan bagaimana dia adalah pelayan masyarakat, dia egaliter dalam komunikasi politik dengan masyarakat, tetapi ada faktor lain harus lebih ditonjolkan bahwa dia memiliki program, dia memiliki visi misi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan incumbent yang kebetulan saat ini akan menjadi lawan dia di putaran kedua. Selain itu, catatan prestasi masing-masing calon selama masa kepemimpinan sebelumnya juga ikut menyumbangkan persepsi dan pilihan masyarakat. Jokowi itu memiliki kemampuan itu sehingga sembang semula apatis terhadap kondisi kepemimpinan, mereka seolah-olah sekarang mendapatkan antusiasme baru bahwa ada pemimpin baru. Apapun cara dan strategi yang dilakukan masing-masing calon gubernur, nyatanya masyarakat DKI memerlukan pemimpin yang tidak hanya bersih citranya, tapi juga dapat mengurusi carut-marut ibu kota. Tim Liputan, Metro TV. 2 bulan jelang pemilihan Gubernur DKI putaran kedua, hasil lembaga survei Indonesia LSI, kader Partai Keadilan Sejahtera yang semula menjadi pendukung setia pasangan Hidayat Nur Wahid Didi Rahbini akan terpecah ke kedua kubu Cagup DKI di putaran kedua. Hasil survei sementara LSI, sekitar 36,4% kader PKS akan memberikan suaranya ke Fauzi Bowo dan sebanyak 24,2% akan memilih pasangan Jokowi dan Ahok. Artinya, PKS yang berhaluan konservatif cenderung memilih Fauzi Bowo. Dan yang cukup menarik, separuh dari suara kader PKS menyatakan tidak akan memilih dan tidak menjawab pertanyaan. 21,2% kader PKS menyatakan tidak akan ikut memilih Pilgub putaran kedua dan 18,2% dengan tegas tidak akan menjawab. Sangat berubah di 2 bulan ke depan. Dan saya melihat pertimbangan partai itu kadangkala tidak terlalu fasih dalam menjelaskan dukungan suara untuk pemilu kada secara langsung. Jadi kalau misalnya PKS menentukan suara untuk Jokowi atau ke Foke, itu belum tentu masa di bawah akan mengikuti keputusan partai. Jangankan untuk kader Jokowi dan Foke yang notabene bukan orang PKS. Dalam exit poll LSI, pendukung Hidayat Nur Wahid yang berasal dari pemilih PKS sendiri juga tidak 100% mendukung Hidayat. Hasil evaluasi dan survei LSI, putaran pertama Pilgub DKI kader PKS hanya 49,5 yang mendukung pasangan Hidayat dan Didi. Sementara sisanya 23% lebih memilih pendukung pasangan Jokowi dan Ahok, serta 19,4% ke Foke dan Nara. Bila sebagian kader PKS yang mengusung Hidayat Nur Wahid di posisi ketiga Pilgub putaran pertama lebih dari 40% menyatakan tidak akan memberikan suara, ditambah dengan 37,0% golput. Persaingan calon gubernur Foke dan Jokowi untuk menjadi DKI 1 semakin ketat dan sulit ditebak. Tim Liputan, Metro TV.